Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis, sehingga hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan, seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dengan perkataannya yang sangat populer sekali, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu, sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju surga. Maka oleh Allah Ta'ala akan diberikan hidayah. Dan jika seorang muslim mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Nah, inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majlis ilmu. Karena sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan jalan untuk menuju surga. Dan juga termasuk setiap amal-amal ibadah kita itu menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka itu di atas ilmu. Sebab pernah disampaikan oleh seorang Amirul Mukminin sekaligus seorang ulama, yaitu Umar bin Abdul Aziz, pernah mengatakan, "Man abadallaha
bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah lalu tidak didasari dengan ilmu, kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslih, maka amal tersebut akan banyak kerusakannya dibandingkan kebaikannya. Artinya amal itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena rusak. Sehingga ilmu itu memang wajib kita cari, karena untuk menjadikan setiap amal-amal ibadah kita itu menjadi amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Ikhwani fillah, azakumullah. Taib, hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Khud Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah Bifahmis Sahabah radhiyallahu anhum, dengan edisi Indonesia, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan kalau nggak salah terakhir ana masih ingat, yaitu kita masih dalam membahas tentang tauhid asma wa sifat dalam pertanyaan yang ke-9 yang belum selesai. Ana sampaikan, kalau nggak salah belum selesai, ana sampaikan ketika tauhid asma wa sifat itu adalah mentauhidkan atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah jelaskan sendiri di dalam kitabnya, yaitu dalam Al-Quranul Karim, dan juga yang sudah dijelaskan oleh Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih. Sehingga ketika disebutkan penetapan itu, maka penetapan itu ya tanpa takwil. Ini sudah ana sampaikan, kalau nggak salah apa itu takwil pada saat itu akhi ya, sampai kemudian ya penjelasan tentang ya takwil itu di dalam bagiannya seperti apa ya, sampai kemudian tanpa tamsil ya atau tanpa tasbih, menyerupakan ketika sudah ditetapkan ya tentang nama-nama dan sifat Allah, maka tanpa menyerupakan, tanpa menyamakan sifat-sifat Allah itu dengan makhluk. Begitu juga sudah ana sampaikan waktu itu juga tanpa taktil, ya tanpa meniadakan, sifat-sifat dan nama-nama Allah Ta'ala, sehingga sering dikenal ya tanpa tamsil atau tasbih, dan juga tanpa taktil ini muncul dua golongan yang disebut golongan musabbiha, yang menyerupakan nama-nama dan sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Kemudian dibantah juga oleh kaum Mu'attilah. Kaum Mu'attilah itu meniadakan nama-nama dan sifat Allah, karena nanti kalau Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat, maka akan sama dengan makhluk. Sehingga ketika Allah itu sama dengan makhluk, maka nggak mungkin Allah itu disebut Khalik, kan begitu. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah antara kaum Musabbiha dan kaum Mu'attilah. Ini yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Jadi di tengah-tengah kaum Musabbiha dan kaum Mu'attilah. Artinya apa? Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan, meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu punya nama-nama dan punya sifat-sifat. Tetapi nama-nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, ini yang disebut di tengah-tengah dari dua kelompok yang sesat ini, kaum Musabbiha dan kaum Mu'attilah. Nah, itu sudah ana sampaikan. Nah, sekarang ini yang belum ana sampaikan adalah apa? Tanpa takyif,
ya, tanpa takyif. Kalau antum yang membawa kitab bisa dilihat halaman 16 ya akhi ya. Jadi ketika menetapkan nama-nama dan sifat Allah maka di sini selanjutnya adalah apa? Tanpa takyif. Apa takyif? Yaitu menanyakan bagaimana Allah Ta'ala, ya, seperti bersemayamnya Allah di atas arsy, atau turunnya ke langit dunia, atau tangannya yang layak dengan kesempurnaannya. Ini takyif, menanyakan. Kalau bahasa anak muda itu kepo, ya, ya pengen tahu sejauh mana ketika Allah Ta'ala itu mempunyai nama-nama dan sifat, ya, terutama ketika Allah Ta'ala itu ya istiwa di atas arsy, itu ngapain aja, ya, sifat-sifat Allah itu ngapain aja di atas arsy itu. Apakah Allah Ta'ala itu berdiri? Apakah Allah Ta'ala itu berjalan? Apakah Allah Ta'ala itu ya duduk seperti duduknya di atas singgasana seorang raja dan seterusnya? Ini yang disebut dengan takyif. Meskipun orang itu sudah menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, tapi kemudian takyif, pengen lebih tahu sejauh mana Allah itu berada di atas arsy ketika istiwa itu. Nah, ini pernah disampaikan oleh seorang Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau imam yang merupakan sebuah penjelasan dari para ulama, seorang imam yang sangat dalam sekali ilmunya, dan itu diakui oleh murid-muridnya, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, bahkan Imam Syafi'i itu lebih dari 13 tahun belajar dengan Imam Malik. Sejak Imam Syafi'i itu masih kecil, ya. Maka Imam Malik ini ya pernah ditanya oleh salah satu muridnya di dalam sebuah majelisnya seperti ini, akhi. Lalu pada saat muridnya itu bertanya, sebenarnya bertanyanya itu sudah benar pada saat menempatkan Allah itu istiwa di atas arsy. Cuman muridnya itu takyif, menanyakan bagaimana Allah itu ketika istiwa di atas arsy ngapain aja. Maka pada saat itu Imam Malik menjawab dengan jawaban yang tegas, ya. Lalu kemudian Imam Malik pada akhirnya mengusir muridnya tadi, ya, yang dalam majelisnya itu tidak layak menanyakan, ya, tentang keberadaan Allah meskipun benar Allah itu berada di atas arsy. Apa jawaban Imam Malik terhadap muridnya itu? Maka beliau kemudian menjawab muridnya, al-istiwa'u ghairu majhul. Jadi jawaban yang pertama beliau sampaikan adalah apa? Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa Allah itu ya ghairu majhul, tidak majhul. Maksudnya apa? Sudah diketahui. Istiwa Allah itu sudah diketahui, ghairu majhul, tidak majhul. Ya, artinya apa? Allah itu istiwa di atas arsy, ya sudah. Ya, itu sudah diketahui, dimaklumi itu. Sehingga inilah Imam Malik itu tidak mau mentakwilkan Allah itu di atas arsy. Nah, sekarang kan banyak orang yang mentakwilkan Allah itu ketika di atas arsy, ya takyif ini, ya, menanyakan dalam bentuk ketika menanyakan itu berarti dia mencoba untuk mentakwilkan istiwa Allah itu berada di atas arsy. Allah itu istiwa itu dengan istaula. Nah, ini yang banyak disampaikan oleh kaum ya Asy'ariyah ini, akhi, ya, dengan mentakwilkan istiwa Allah itu di atas arsy,
Ya, itu ditakwilkan Allah istiwa di atas arsy itu adalah apa? Istaula. Jadi istiwa itu ditakwilkan, ditafsirkan dengan istaula. Apa itu istaula? Berkuasa. Jadi Allah itu istiwa di atas arsy, itu Allah itu berkuasa. Padahal Imam Malik jelas mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa Allah itu tidak majhul, artinya sudah diketahui. Allah ya sudah istiwa di atas arsy. Maksudnya Imam Malik itu jangan ditakwil. Ya, jangan ditakwil. Nah, ini orang ini banyak sekarang kaum Asy'ariyah ini kemudian mentakwilkan Allah itu istiwa di atas arsy, maka Allah itu berkuasa. Padahal tanpa kita mentakwilkan Allah itu berkuasa, sesungguhnya Allah memang sudah berkuasa. Sebagaimana ayat Quran itu banyak sekali yang menjelaskan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini sangat banyak sekali antum jumpai dalam Quran, akhi. Ya, sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Tanpa kita katakan Allah itu berkuasa, memang Allah sudah berkuasa. Mubadir, selain kita tidak boleh mentakwilkan, mubadir kita mengatakan Allah itu istiwa di atas arsy itu berkuasa. Karena ada ayat lain yang menjelaskan Allah itu sudah berkuasa. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika Allah istiwa di atas arsy itu, ini yang disebut dengan ya istilahnya para ulama terdahulu, ya mulai pada zamannya Imam Malik, ya Imam Syafi'i, imam yang 4 itu akhi, sampai Imam Ahmad bin Hambal, sampai kemudian para ulama-ulama setelahnya, termasuk Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan. Jadi istiwa Allah itu di atas arsy, maka ini yang disebut sifat subutiyah fi'liyah. Apa? Sifat subutiyah fi'liyah, yaitu sifat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala telah menetapkan ya di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran. Ya, itu yang disebut sifat subutiyah, seperti Al-Alim, As-Sami', Al-Basir, dan seterusnya, akhi. Fi'liyah, apa itu fi'liyah? Perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga ketika Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, Allah itu bukan menetap. Nah, inilah kenapa orang-orang itu mentakwilkan Allah itu istiwa itu menjadi istaula, karena mereka khawatir, karena mereka itu menganggap kalau Allah itu istiwa berarti Allah itu bertempat tinggal. Nah, ini seperti antum itu istiwa di rumah antum, berarti antum bertempat tinggal di rumah antum. Nah, ini kan berarti mereka itu sudah menyamakan juga dengan makhluk. Makanya ketika Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, maka istiwanya Allah di atas arsy itu adalah bentuk fi'liyahnya Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kehendaki. Bukan Allah Ta'ala itu bertempat tinggal. Sehingga mereka itu berusaha untuk mentakwilkan karena supaya Allah Ta'ala itu tidak bertempat tinggal, kan begitu maksudnya mereka ini, kaum Asy'ariyah ini, akhi. Ya, sehingga nanti kalau Allah itu bertempat tinggal berarti Allah itu sama dengan makhluk. Dan kalau Allah itu sama dengan makhluk, maka Allah itu bukan khalik. Ini mereka, sehingga mereka itu mentakwilkan seperti itu. Maka kata Syekhul Islam, istiwanya Allah itu tidak bertempat tinggal dan juga bukan berkuasa, tetapi itu yang disebut dengan sifat subutiyah fi'liyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala terhadap dirinya dan sudah disebutkan dalam ya kitabnya, yaitu dalam firman-Nya dalam Al-Quran, fi'liyah yang merupakan perbuatannya.
termasuk Allah Ta'ala itu juga nuzul ke langit dunia. Ya, termasuk Allah Ta'ala itu juga nuzul ke langit dunia. Nah, pada saat Allah Ta'ala itu nuzul ke langit dunia, maka nuzulnya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan nuzulnya turunnya manusia. Sehingga ini pun juga diingkari. Ya, wah Allah itu enggak mungkin dong nuzul turun ke langit dunia. Padahal dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Abi Asim, gurunya Imam Bukhari ini juga meriwayatkan, maka disebutkan di dalam hadis ya yang sahih ini, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfara lahu. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Sedang turun Rabb kami tabaraka wa ta'ala kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, langit yang terendah ini. Khina yabqa sulusul lailil akhir, ya, pada sepertiga sisa sepertiga akhir malam. Fayaqul, lalu Allah berfirman, man yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, ya, fa astajiba lahu, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfara lahu, barang siapa yang beristighfar kepadaku, meminta ampunan kepadaku, fa aghfara lahu, maka aku akan ampuni. Maka nuzulnya Allah ini merupakan apa? Sifat subutiyah fi'liyah. Ya, merupakan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam perbuatannya. Ya, jadi jangan kemudian, oh enggak mungkin Allah itu turun ke langit dunia. Ya, Allah itu turun ke langit dunia. Lalu sampai menanyakan, apakah turunnya itu dengan zatnya atau sifatnya? Nah, ini kita nggak perlu mentakwilkan seperti itu. Ya sudah, Allah turun, ya turun. Ya, maka kita tidak perlu menanyakan takyif ini. Ya, apakah Allah turun itu zatnya atau sifatnya yang turun? Ini orang-orang Asy'ariyah itu selalu berusaha untuk mentakwilkan dan kemudian berusaha takyif. Ya, menanyakan bagaimana itu Allah itu turun. Sampai kemudian juga menanyakan, loh kalau Allah itu turun sepertiga akhir malam, nah ini lagi-lagi menyamakan dengan makhluk ini. Kalau Allah turun itu di langit, di dunia ini, di Indonesia, sepertiga akhir malam, lalu bagaimana dengan di Arab Saudi? Lalu bagaimana dengan di Amerika? Lalu bagaimana dengan di Afrika dan seterusnya? Kan berarti Allah itu banyak dong kalau begitu. Sepertiga akhir malam itu seperti apa? Ya, kan nggak sama waktunya kita yang di Indonesia, di Arab Saudi, di Amerika atau di Afrika, kan nggak sama. Ini pola berpikir bentuk tasbih tadi, menyamakan Allah itu seperti makhluk. Bagi Allah kan sangat mudah sekali. Ya, bagi Allah itu sangat mudah sekali, akhi. Sehingga ketika kita mencoba untuk takyif seperti itu, maka kita akan terjebak, kita akan menyamakan Allah itu seperti makhluk. Bagi Allah mudah. Ya. Meskipun buat kita itu ketika kita berpikir bahwasanya ketika turunnya Allah itu di Indonesia itu bagaimana sepertiga akhir malam, kemudian bagaimana di Saudi, bagaimana di Amerika dan di Afrika atau belahan bumi yang lain.
Ini kan berpikirnya seperti makhluk, akhi. Bahkan sampai ada orang yang mengatakan begini, loh, ketika Allah Ta'ala itu disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia, sedangkan dunia itu kan kecil, ya, dunia itu kan kecil. Bagaimana mungkin Allah itu bisa turun ke langit dunia? Maka nanti kalau Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia, dunia itu bisa ringsek. Sampai ada yang mengatakan begitu, akhi. Dengan penjelasan ketika Ibnu Abbas itu kan pernah mengatakan begini, ya, al-kursiyyu maudhi'ul qadamaini. Kursi itu adalah tempat meletakkan kedua telapak kakinya Allah. Wal arsu la yaqduru illallah ta'ala. Sedangkan ars itu adalah tidak terkira ya, kecuali Allah Ta'ala sendiri yang mengetahui. Nah, lalu dalam hadis yang lain disebutkan, kalau tadi perkataannya Ibnu Abbas, ada hadis yang lain menjelaskan riwayat Imam Abu Dawud, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menjelaskan gambaran besarnya antara langit yang 7 dan juga antara arsy, ya, dan juga antara, ya, termasuk dunia tadi, ya, kursi, ya, yang merupakan tempat meletakkan kedua telapak kaki Allah Ta'ala. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perbandingannya itu. Mas samawatu sab'u fil kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falatin wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah. Ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini? Mas samawatu sab'u fil kursi. Perumpamaan langit yang 7 itu dibandingkan dengan kursi. Illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin, ya, maka seperti sebuah lingkaran yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Berarti di sini disebutkan bahwasanya yang namanya 7 langit, ya akhi, ya, 7 langit. Maka itu ketika dibandingkan dengan kursi Allah, maka 7 langit itu hanya sebuah lingkaran. Lingkaran itu boleh jadi cincin, ya akhi, ya, sebuah lingkaran yang kecil. Maka kursi Allah itu apa? Kursi Allah itu yaitu apa? Hamparan padang pasir, ya, luasnya. Lalu kemudian wa fadlul arsy 'alal kursi, dan juga ya, kursi ars Allah ini, maka ars Allah itu dibandingkan dengan kursi Allah seperti juga apa? Tilkal falati 'ala tilkal halqa. Maka maka ars Allah itu seperti hamparan padang pasir yang luas, sementara kursi Allah itu sebuah halqa, sebuah lingkaran. Boleh jadi itu cincin atau lingkaran yang kecil ini, akhi. Ya, maksudnya begini, ketika langit yang 7 termasuk dunia ini kan sangat kecil dibandingkan dengan kursi Allah. Sedangkan kursi Allah itu yang tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas, al-kursiyyu maudhi'ul qadamaini. Kursi Allah itu adalah tempat meletakkan kedua telapak kaki Allah. Tapi ini juga nggak boleh tasbih, akhi. Wah, telapak kaki Allah itu seperti apa ya? Nggak boleh kita takyif, ya, nggak boleh kita takyif. Nah, termasuk orang ini kemudian ada yang mengatakan, loh, kalau Allah itu turun ke langit dunia, sedangkan dunia ini dibandingkan dengan kursi Allah itu lebih luas, seperti hamparan padang pasir, sementara dunia itu seperti sebuah halqah tadi, sebuah, ya, lingkaran yang kecil tadi, halqah tadi. Berarti kalau Allah Ta'ala itu turun, berarti dunia itu diinjek, ringsek dong, bisa hancur, kan begitu.
Ini kan berpikirnya seperti makhluk, akhi. Ya, seperti makhluk. Maka ini biasanya kaum musyabbihah ini itu berpikir seperti itu. Berarti Allah Ta'ala itu nggak mungkin turun. Itu akhirnya menolak hadis ini tadi. Ya, akhirnya menolak hadis ini. Dan kalau Allah Ta'ala itu pun turun, maka turunnya Allah itu, lalu mereka bertanya, takyif, apakah Allah itu yang turun itu zatnya, apakah sifatnya? Itu ditanyakan seperti itu. Maka ini nggak boleh takyif. Ya, nggak boleh takyif. Makanya para ulama ahlus sunnah itu dengan jelasnya mengatakan tanpa takyif, ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah tanpa takyif, tanpa menanyakan sesuatu, ya sudah, Allah itu ketika istiwa di atas arsy, jangan kita katakan istaula, jangan ditakwilkan dengan Allah itu berkuasa. Ketika Allah Ta'ala pun nuzul ke langit dunia, maka juga jangan ditanyakan tentang apakah itu zatnya, apakah itu sifatnya. Ini kan banyak orang-orang Asy'ariyah itu seperti itu. Bahkan sampai ada ustadz yang menengahi seolah-olah tidak Asy'ariyah, juga tidak seolah-olah tidak mewakili seolah-olah mewakili Wahabi juga umpamanya. Padahal kita juga nggak pernah menjadikan istilah Wahabi itu adalah ini madhab kami Wahabi, nggak ada juga, akhi. Itu ada seorang ustadz ya yang seolah-olah berada di tengah-tengah itu. Ini itu kalau ustadz ini nih biasanya ini yang kadang-kadang di sisi lain seolah-olah dia ini menjadi seorang ustadz yang sunnah, tapi di sisi lain dia juga di dalam pemahamannya ini ya ngawur begitu, kadang-kadang ke Asy'ariyah juga dalam masalah seperti ini. Nah, ini seolah-olah menengahi. Jadi Allah itu turun, betul turun, tapi turunnya Allah itu ya sifatnya katanya begitu. Nah, ini repot yang seperti ini, akhi. Maka ini sudah kata Imam Malik ya tanpa takyif. Makanya beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa Allah itu ya tidak majhul, betul Allah itu istiwa. Ya, jangan ditanyakan yang macam-macam. Makanya kemudian beliau mengatakan kembali apa kata Imam Malik setelah al-istiwa'u ghairu majhul, wal kaifu ghairu ma'kul, ya, wal kaifu ghairu ma'kul. Dan bagaimananya Allah itu di atas arsy tidak bisa dinalar dengan akal. Ya akhi, ya, wal kaifu ghairu ma'kul. Ya, jadi yang kedua ini kata Imam Malik, dan bagaimananya Allah itu di atas arsy, ngapain aja dan seterusnya, ghairu ma'kul, tidak bisa dinalar dengan akal. Ya, akal itu akan putus nanti, nggak perlu kita mengulang-ulang begitu, memikirkan ngapain Allah itu. Maka otak kita nggak akan sampai ke sana, karena Allah Ta'ala itu Khalik. Ya, sifat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan sifat makhluk. Bahkan sifat Allah itu tidak terbatas. Kita nggak boleh membatasin sifat Allah. Pernah disebutkan di dalam kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Al-Qawaidul Muslah fi sifatihi wa asma'il husna. Sifat Allah itu juga tidak terbatas 99, akhi. Tetapi apa? Tidak terbatas. Loh, kok sekarang ini ada orang yang membatasi sifat 7, sifat 20. Gak ada itu. Berarti ini juga mereka menyamakan ya Allah itu dengan makhluk. Padahal mereka mencoba mentakwilkan itu supaya tidak sama dengan makhluk. Makanya kaum Asy'ariyah itu kadang-kadang ya mewakili kaum Musyabbihah, tapi kadang-kadang di sisi lain dia mewakili kaum Mu'attilah. Sehingga apa? Seperti bunglon begitu, akhi. Taib, ikhwani fillah, azzakumullah. Jadi yang kedua adalah apa? Wal kaifu ghairu ma'kul. Dan bagaimananya Allah itu berada di atas arsy tidak bisa dinalar dengan akal. Ya sudah, cukup.
Ya, makanya yang ketiga itu apa? Wal imanu bihi wajibun. Nah ini. Jadi beliau menjelaskan yang ketiga itu apa? Wal imanu bihi wajibun. Ya, yaitu apa? Beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, maka ini sesuatu yang wajib kita tetapkan karena sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, dan itu disebutkan ada 7 surat yang menjelaskan akhi. Kalau Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, dan itu sesuatu yang wajib kita imani. Jadi mengimani bahwasanya Allah Ta'ala itu di atas arsy itu adalah sebuah kewajiban, sesuatu yang wajib karena sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy itu ada 7 surat akhi. Ya, ana sampaikan ayat yang pertama, surat yang pertama apa? Surat Al-A'raf ayat 54. Antum bisa lihat nanti ya, tidak perlu ana bacakan ngirit waktu ini ya. Jadi antum bisa lihat surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Kalau Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy. Kemudian yang kedua dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Ya, dalam surat Yunus ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat yang kedua. Ya, surat Ar-Ra'd itu surat yang ke-13 ayat yang kedua. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy dalam surat Toha ayat yang kelima. Ya, dalam surat Toha ayat yang kelima. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy itu disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-59. Kemudian yang keenam, Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, maka disebutkan di dalam surat As-Sajdah ayat yang keempat. Ya, dalam surat As-Sajdah ayat yang keempat. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy disebutkan di dalam surat Al-Hadid. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Ya, dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Maka ini menunjukkan Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy. Makanya Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajibun. Beriman bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy adalah sebuah kewajiban. Wajib. Dan wajibnya itu tidak tidak mentakwilkan. Ya, tidak juga melakukan takyif ya dan lain sebagainya akhi. Wajib. Sehingga apa? Yang keempat beliau katakan Imam Malik kepada muridnya, was-su'alu anhu bid'atun. Nah ini, was-su'alu anhu bid'atun. Dan bertanya atau mempertanyakan Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, lalu takyif ngapain aja dan seterusnya, apa saja yang dilakukan oleh Allah Ta'ala di atas arsy itu, termasuk Allah itu berkuasa dan lain sebagainya. Ini yang menanyakan seperti ini, was-su'alu anhu bid'atun. Ya, menanyakan ya keberadaan Allah istiwa di atas arsy, ini adalah perbuatan yang bid'ah. Ya, yang bid'ah, mempersoalkan, menanyakan kaifiyahnya dan seterusnya. Ini adalah perbuatan yang bid'ah, apalagi sampai mentakwilkan Allah Ta'ala itu berkuasa dan seterusnya. Ini perbuatan bid'ah, bahkan bid'ahnya ini ya sampai menyebabkan mukaffirah akhi. Ya, menyebabkan mukaffirah. Orang itu jatuh kepada perbuatan kufur. Ya, bid'ah yang menyebabkan perbuatan itu kufur. Karena apa? Ini pernah disampaikan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab At-Tahawihnya, Aqidah At-Tahawiynya.
Beliau bermadhabkan kepada Imam Abu Hanifah. Ya, lalu kemudian menukil dari penjelasan Imam Abu Hanifah. Kalau ada orang yang mempersoalkan istiwa Allah itu di atas arsy, seperti menanyakan ini itu dan lain sebagainya, apalagi sampai mereka mengingkari kalau Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy dengan mentakwilkan Allah itu sebenarnya istiwa di atas arsy itu berkuasa, bukan istiwa itu kemudian Allah itu dengan fi'liyahnya, tetapi apa, kan berarti mengingkari Allah itu istiwa di atas arsy, ya, karena itu fi'liyahnya Allah, perbuatan Allah, lalu dikatakan apa, itu berkuasa sebenarnya, kan berarti itu seolah-olah mengingkari Allah itu istiwa. Akhi, apa kata Imam Abu Hanifah yang dinukil oleh Imam At-Tahawi, yang pernah Anda baca dalam kitab Aqidah At-Tahawiyahnya oleh Imam At-Tahawi yang bermadhabkan kepada beliau. Imam At-Tahawi itu sekitar wafat itu kalau nggak salah sekitar tahun 300 sekian, nah 321-an kurang lebih lah, pokoknya 300 beliau ini wafat. Ya, nggak jauh dari para tabi'ut tabi'in, nggak begitu jauh eranya, akhi. Lalu Imam Abu Hanifah itu wafat sekitar tahun 150 Hijriah. Dan pada saat itu ya lahirlah seorang Imam Syafi'i. Ya, akhi. Maka Imam Abu Hanifah itu mengatakan, kalau ada orang yang mengingkari tentang istiwanya Allah, dan pengingkaran itu ya termasuk dia menanyakan, bahkan sampai mentakwilkan, berarti orang itu telah telah mengingkari tentang adanya arsy Allah. Ya, berarti orang itu telah mengingkari tentang adanya arsy Allah. Padahal arsy Allah itu ada, nggak boleh diingkari. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk mengingkari istiwanya Allah, itu salah satunya dengan menanyakan takyif, salah satunya juga mentakwilkan, itu berarti dia mengingkari tentang Allah itu istiwa di atas arsy. Padahal kata Imam Abu Hanifah, Allah itu mempunyai arsy. Ya, Allah itu mempunyai arsy. Dan itu disebutkan di dalam beberapa ayat Quran. Antum bisa lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Allah Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang yang sebenarnya, maka tidak ada yang berhak disembah selain Dia, Rabb yang mempunyai arsy. Ya, huwa rabbul arsyil karim, yang mempunyai arsy yang mulia. Kemudian antum lihat juga di dalam surat Al-Buruj ayat yang ke-15. Ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dzul arsyil majid. Ya, dzul arsyil majid, dialah Allah yang mempunyai arsy yang maha mulia. Jadi Allah itu mempunyai arsy. Begitu juga ketika kata Imam Abu Hanifah, kalau orang itu mengingkari Allah itu istiwa di atas arsy, berarti mereka pun mengingkari tentang arsy Allah, yang memang arsy Allah itu diusung oleh 8 malaikat, akhi. Allah itu arsy Allah Ta'ala ini diusung oleh 8 malaikat. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-17. Antum bisa lihat. Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat itu berada di penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbika, dan mengusung arsy Rabb, yaitu apa? Arsy Allah. Di sini selain Allah mempunyai arsy, maka arsy Allah itu juga diusung oleh malaikat. Fauqahum yauma idzin samaniyah, di atas malaikat.
ya, di atas kepalanya malaikat, ya, pada hari itu samaniyah, yaitu ada 8 malaikat. Jadi yang mengusung arus Allah itu 8 malaikat. Sehingga kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang yang selain ketika mereka itu mengingkari istiwa Allah, berarti dia telah mengingkari arus Allah dan juga mengingkari tentang malaikat yang mengusung arus Allah ini, yang ada 8 malaikat yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah ini. Padahal malaikat itu betul-betul mengusung arus Allah. Dan malaikat yang mengusung arus Allah itu sangat besar sekali, akhi. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dari seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya, meriwayatkan di dalam hadis ini yang kemudian diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Apa kata Rasulullah SAW di dalam hadis ini? Yang beliau menggambarkan malaikat yang mengusung arus Allah itu sangat besar sekali. Udinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamalatil arus innama baina sahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati amin. Kata Rasulullah SAW, udinali, aku diizinkan an uhaddisa an malakin, untuk bercerita atau menceritakan an malakin, dari malaikat, ya, malaikat min malaikatillah, dari malaikat Allah, min hamalatil ars, yang mengusung arus Allah. Apa itu? Tentang besarnya, sehingga beliau menggambarkan salah satu anggota tubuhnya malaikat ini. Innama baina sahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati amin. Jarak malaikat yang mengusung arus Allah itu dari sahmati udunihi, daun telinganya, ila atikihi, sampai bahunya ini. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW masiratu sab'i mi'ati amin. Selama perjalanan, ya, masira sab'i mi'ati amin, 700 tahun, akhi. Jadi jaraknya daunnya malaikat, daun telinganya malaikat yang mengusung arus Allah itu sampai bahunya ini saja. Kalau kita ini kan nggak sampai 1 jengkal, akhi. Maka itu digambarkan oleh Rasulullah SAW sejauh 700 tahun. Dan ketika disebutkan 700 tahun ini, pernah disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seperti yang disebutkan di dalam beberapa penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, termasuk kitabnya Syekh Abdul Karim Al-Aql di dalam kitab Al-Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah, itu pun juga dijelaskan, yaitu apa? Perjalanan 700 tahun itu, kata Ibnu Mas'ud, adalah perjalanan burung terbangnya yang paling cepat di muka bumi ini. Itu baru sampai selama 700 tahun. Bisa kita bayangkan 700 tahun. Jadi Ibnu Mas'ud itu menjelaskan yang dimaksudkan masiratu sab'i mi'ati amin, daun telinganya malaikat yang mengusung arus Allah itu dengan bahunya itu sejauh 700 tahun, itu perjalanan burung yang paling cepat di muka bumi ini. Lalu ini diingkari ketika orang itu mengatakan Allah itu tidak istiwa di atas arsy, dengan apa? Mencoba untuk mentakwilkan, mencoba untuk menanyakan, ya. Ini, akhi, makanya pantas kalau Imam Malik itu mengatakan, ya, wassu'alu anhu bid'atun. Menanyakan tentang istiwa Allah di atas arsy itu adalah perbuatan bid'ah. Bid'ahnya ini mukaffirah, akhi. Bisa menyebabkan kufur ini, hati-hati. Ya, makanya kenapa Imam
Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, yang kemudian Allah Ta'ala berikan hidayahnya pada akhirnya, kemudian rujuk kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hambal, dan itu dituangkan di dalam kitab yang sangat monumental sekali di dalam kitab ini, yaitu Al-Ibana an Usulid Diyanah, tentang rujuknya beliau yang dulu mengingkari tentang istiwa Allah. Kalaupun istiwa Allah itu kemudian ditakwilkan, ya, ditakwilkan, karena beliau dulu fahamnya adalah fahamnya orang-orang Jahmiyah, ya. Lalu kemudian pada akhirnya beliau rujuk sehingga beliau naik ke atas menara masjid yang ada di Basra, dan itu digambarkan dituangkan dalam kitabnya beliau, dalam kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, dengan mengatakan apa? Supaya orang itu mengetahui semuanya pada saat itu, saya sekarang sudah rujuk kembali kepada akidahnya Imam Ahmad. Dan itu menunjukkan akidahnya Imam Ahmad, ya akidahnya imam yang 4, termasuk gurunya Imam Syafi'i. Tetapi kenapa orang-orang As-Sa'irah ini kok tidak mengikuti rujuknya imamnya ini, yang disandarkan kepada Imam Abul Hasan bin Ismail Al-Asy'ari yang lahir tahun 260 Hijriah dan wafat sekitar tahun 324 Hijriah ini. Ya, ini tidak diikuti, kok masih memakai namanya beliau ini. Ya, ini kan nanti pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Masih membawa namanya beliau